Halo sahabat YouTube yang bergembira, kembali lagi bersama saya di sini Mikhail. Udah lama ya, udah berapa bulan nih nggak upload. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview Thor Love and Thunder yang sudah tayang di bioskop beberapa minggu yang lalu. Agak telat sih, tapi ya udahlah. Simak reviewnya. Oke, jadi di film keempat Thor ini kita dihadirkan villain utama, Gorr the God Butcher, sebagai seorang villain yang kehilangan anaknya dan dikhianati oleh dewanya. Nah, untuk premisnya sudah menarik ya. Nah, dia mendapat kekuatan dari Necrosword dan menjadi pembantai dewa. Dia sudah mengelilingi seluruh planet dan galaksi di mana dewa-dewa berada dan membunuh para dewa di setiap planet, dan pada akhirnya ini membawanya ke Thor, sang dewa petir yang berada di Asgard. Di sini kita dihadirkan Thor bersama Guardian of Galaxy di scene awal-awal yang muncul sebagai cameo. Nah, ada juga Valkyrie, Korg, Jane, dan sekarang menjadi Mighty Thor berkat Mjolnir. Nah, untuk God Butcher sendiri, originnya hampir sama dengan komik, cuman yang dirubah di sini adalah Necrosword-nya, yang dimana bukan berasal dari simbiot Null, tapi ya dari Shadow Realm ya, karena simbiot ya punya Sony gitu. Nah, konsep dari film ini sebenarnya penuh banget ya untuk film yang cuman durasinya itu 2 jam kurang bahkan. Saya saat nonton di bioskop juga terasa rada-rada kok kecepatan, kok begini, kok begitu. Konsepnya sudah bagus tapi sayang tidak dikemas dengan baik. Nah, di sini Taika Waititi membawa kembali konsep jokes yang lumayan memorable dan saya paling suka di Thor Ragnarok. Tapi ya di sini cringe semuanya. Jadi saya merasa banyak sekali yang kurang di scene-scene Thor ini, dimana jokes-jokes tersebut malah merusak keseluruhan cerita. Sudah dipadati plot dan juga dimana Gorr melakukan pemberdayaan tapi Thor tidak ada PTSD. Nah, untuk Gorr sendiri yang diperankan oleh Christian Bale, pemeran film Batman The Dark Knight dan Batman Begins, ini udah cukup bagus ya. Nggak perlu diraguin lagi lah. Nah, tapi sepertinya Marvel di sini lebih menekankan Gorr itu lebih kayak psikopat daripada mengerikan ya. Tapi masih lumayan oke walaupun ya dia dihajar habis-habisan sama Thor di sini sih. Padahal terkenal OP. Nah, di sini dimana kita dipadati plot cerita sekali dalam film Thor ini, kita juga didapatkan dengan karakter Valkyrie yang kelihatan banget cuman karakter sampingan. Nggak ada menarik ke karakter ini padahal dia tuh Raja Asgard yang harusnya berperan penting dalam mendukung warga-warganya dan menenangkannya, tapi malah Thor yang menenangkannya. Jadi udah karakter sampingan aja gitu. Dan nggak ada penting-pentingnya juga gitu. Dia cuma datang cuman sebagai cameo. Thor juga ngelihatnya juga ya kayak temen aja, jadi biasa aja. Nah, untuk Jane Foster ini juga yang membuat gue lumayan kurang suka dengan film ini. Kenapa? Karena film ini sudah full dengan karakter dan juga jokes, dan dihadirkan dengan Jane Foster di mana originnya tuh bertabrakan dengan Gorr. Jadi kayak di skip aja gitu ceritanya. Banyak yang di skip, jadi penonton pun pada bingung harus merasa iba pada Jane atau tidak, bahkan hampir nggak ada yang nangis loh. Ya, film ini ya gimana ya, cukup enjoyable tapi ya begitu. Kehadiran Jane Foster di sini malah menurut saya lebih tidak penting, mendingan dia jadi karakter biasa tanpa harus jadi Mighty Thor. Banyak hal-hal yang masih lebih dipentingkan di film ini tapi ya dibuang gitu aja, sayang. Konsep film ini menarik, sayang tidak dikemas dengan baik, dimana plot ceritanya berantakan, Gorr melakukan pemberdayaan tapi Thor tidak ada ininya, tidak ada takut-takutnya, cuman jadi lawak doang. Untuk CGI Marvel udah gak perlu diraguin lagi, bagus, walaupun ada CGI yang kepala melayang itu ya, mohon maaf banget saya nggak bisa tunjukin di sini. Terus BGM-nya dari Guns N' Roses, mohon maaf kalau salah penyebutannya, membuat film ini cukup enjoyable. Tapi kalau mendalami plot film Thor sebelumnya, ya lumayan berantakan sih, walaupun lebih baik dibanding The Dark World ya. Yang saya tidak suka sayang penempatan jokes adalah
Yang tidak sesuai dan mengerikan gore adalah esensi dari film ini aja sih. Dimana ya kita yang seharusnya takut sama gore malah jadi nggak takut gara-gara jokes-jokesnya. Penempatan jokesnya sih sangat buruk ya, malah membuat gore menjadi lawak. Kemunculan Mahdi Thor yang memadati cerita membuat saya merasa kayak nggak perlu aja gitu. Menurut saya ya Ragnarok lebih baik lah ketimbang ini film superhero Thor yang kayak begini. Terlebih lagi di film ini Jane mengidap kanker stadium 4 dimana harusnya membuat penonton juga pada sedih, tapi gimana gitu. Nah untuk Thor yang bertemu Guardian of Galaxy sebagai cameo ya oke-oke aja lah, yang penting hadir aja. Lebih baik ya film ini banyak kekurangannya sih selain plot yang berantakan, terus juga movie-nya cuma 2 jam gitu, jadi mau ngarep apa? Ya udahlah. Konsepnya bagus, tapi ya begitulah. Marvel kayaknya lagi di roasting habis-habisan tuh di internet tuh, Marvel. Nah, untuk itu berikut sekian dari review saya tentang Thor Love and Thunder yang saya tonton di bioskop. Nah, mungkin konsepnya sudah bagus, tapi adaptasinya buruk, plot berantakan, cerita terlalu penuh untuk movie berdurasi dan jokesnya yang terlalu nggak over, tapi banyak yang nggak bikin saya ketawa gitu. Jadi ya udahlah. Rating saya 6,5 dari 10 untuk film Thor Love and Thunder ini. Nah, bagaimana rating kalian? Sekian, terima kasih.